Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memohon pada Allah Azza wa Jalla sembari memuji keagungannya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang pada setiap saat, pada setiap rakaat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Inti daripada mustaqim itu adalah istiqamah, artinya selalu eksis, selalu tetap, selalu kontinu, selalu rutin pada kebaikan. Inilah makna daripada mustaqim. Mustaqim adalah orangnya. Dan kita memohon pada Allah menjadi mustaqim. Orang-orang yang istiqamah. Istiqamah adalah jalan yang kita harapkan itu. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita menyampaikan selawat salam karena jasa beliau tak mungkin mampu kita membalasnya atas tuntunan risalahnya, atas mau'izah dan syariatnya. Maka kita memperbanyak selawat dan juga salam kepada beliau dan ashabnya dalam makna memberikan rahmat. Dan kita sebagai umatnya juga berselawat karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau sangat mencintai umatnya yang memperbanyak, mempertebal volume selawat kepadanya. Hingga beliau menyampaikan bahawa siapa yang berselawat kepadaku sekali, man salla alayya salatan, siapa yang sekali berselawat kepadaku, sallallahu alaihi asyaratan. Allah berselawat kepada orang yang berselawat itu justru lebih banyak 10 kali. Maknanya adalah Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang mulia. Pada subuh ini kita ingin membahas salah satu yang dibahas di dalam agama kita adalah tentang musafarah atau orangnya disebut dengan musafir. Musafir adalah orang-orang yang melakukan gerakan, maafing, pindah tempat, pindah alamat. Artinya satu orang yang dari satu tempat bergerak ke tempat lain dan itu memiliki tujuan yang mubah di dalam agama. Tujuan itu tidak dilarang, tidak menentang, tidak kontroversi dengan agama. Maka itu dinamakan perjalanan musafarah. Perjalanan musafir yang di dalam agama kita sangat dimuliakan. Orang-orang musafir itu dimuliakan oleh agama. Buktinya bahwa untuk orang musafir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelayanan khusus dalam mereka beribadah. Kenapa orang musafir itu dibolehkan qasar salat? Kalau salat zuhur 4 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, kenapa untuk orang musafir dibolehkan meringkas, memangkas sehingga menjadi setengah sisanya? Dari 4 dipangkas 2 menjadi 2 rakaat. Supaya mereka dalam bahasa agama menghilangkan masyaqqah, menghilangkan sesuatu yang sulit. Kenapa Allah ringankan sampai dari 4 menjadi 2 saja? 2 rakaat saja. Supaya mereka itu mudah dalam perjalanan. Pertanyaannya, kenapa dimudahkan? Karena Allah memuliakan mereka. Maka sebagaimana Allah memuliakan orang-orang melakukan perjalanan yang baik dalam agama, kita pun tentunya memudahkan orang-orang yang melakukan musafarah, orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi kita lempangkan jalan. Istilahnya tapi lancar jalan orang-orang yang melalui, yang melintasi dalam suatu perjalanan. Maka kelancaran lalu lintas
itu bahagian daripada memuliakan pengguna jasa jalan itu sendiri. Sehingga dalam agama dibuat bab khusus, pelajaran khusus tentang orang-orang musafir. Di samping mereka boleh meringkaskan salat, agama juga meringankan lagi, boleh menggabungkan salat, menjoinkan salat, memerjelkan salat. Salat asar dimerjel menjadi salat zuhur, isya dengan maghrib dalam pasangannya sendiri. Tetapi tidak merusak tatanan fiqih yang sudah diatur. Memang orang musafir dimudahkan oleh Allah, terutama dalam hal salat. Tapi diatur juga. Salat zuhur dirangkai dengan salat asar, tidak dengan salat lainnya. Salat maghrib dirangkai dengan salat isya, tidak berpasangan dengan salat lainnya. Di samping dimudahkan, 3 cara dimudahkan. Pertama tadi dimudahkan boleh qasar salat. 1 kemudahan, alasannya musafir. Yang kedua, boleh dijamak, alasannya musafir. Yang ketiga, dimudahkan lagi. Jamaknya dibolehkan 2 cara. Dibolehkan jamak takhir, salat zuhur, kita salat pada waktu asar, ditakhirkan, diundurkan. Dan yang kedua, boleh jamak takdim, salat asar, kita percepat, gabung pada salat zuhur. Salat isya, kita percepat, gabung pada salat maghrib. Artinya menarik ke depan. Itu jamak takdim, menarik undur jamak takhir. Mudah dia barih mudah. Alasannya 1, yaitu musafarah, melakukan perjalanan. Maka berbahagialah orang-orang yang melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, karena Allah memudahkan mereka. Sehingga kita sebagai hamba Allah mestinya juga turut memberikan kemudahan-kemudahan, sarana-sarana publik yang digunakan oleh para orang-orang musafir, karena Allah saja memuliakan mereka. Hamba Allah yang berbahagia, di dalam banyak literasi kitab-kitab agama disampaikan bahwa musafir itu ada 2. Dilihat dari segi bentuk orang berpindah. Yang pertama musafir zahiriyah namanya. Perpindahan secara fisik. Dan ini hampir sama dengan membahas hijriyah. Sama dengan membahas perpindahan tempat. Lagi hukum hijrah, hijrah fisik. Tapi dalam bab tentang musafir hampir sama. Musafir, kata Imam Al-Ghazali, sampai ditulis dalam kitabnya, I'lam annal musafira, anna safara safarani. Ketahui olehmu bahwa musafir itu ada 2 musafir. Pertama musafir zahiri, musafir secara lahir, pinah badan. Bahasa Aceh, bungkuh barang, geti bahan motor, cok silop, angkat. Itu namanya musafir zahiriyah, orangnya yang berpindah. Maka banyak di antara kita melihat, mendengar, merasakan orang-orang sudah banyak berpindah. Hoka tungkupulan, hanali katnya kapinah alamat. Hai berakan, sino tinggal elok semame, ino kapinah ho Palembang. Pajang gua hana kamu musafir ho kapinah rumah-rumah kana anu me uri-uri nang ka kedih mandung. Buat-buat ke ka kedih. Itu namanya musafir secara fisik atau secara zahir. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, yaitu musafir batin. Safirul batin. Musafir secara batin. Hana pinah tempat, hana geti bahan motor, hana bungkuh barang, hana tahu hana tetap di tempat dia. Tapi yang berpindah, yang berubah pada dirinya adalah secara batiniah. Dahulu dia orang-orang yang dianggap kurang bagi dirinya. Mungkin dahulunya dia orang malas, musafir menjadi
orang rajin. Orang tetap baca mentang, hana payah bungkuh barang. Itu namanya musafir secara batiniah. Dahulu kita maksiat, hari ini berpindah menjadi orang taat, sudah musafir namanya. Maka perubahan yang ada pada diri kita, yang sama dalam hukum hijrah secara mental, itu juga ternyata disebut dengan musafir secara batiniah. Maka selama musafir fisik tidak dibutuhkan, mana problem ya, tidak dilakukan. Yang penting ada musafir batin yang selalu dibutuhkan. Artinya hijrah secara mental nya lebih makna ketimbang hijrah secara fisik. Walaupun hijrah secara fisik pun ya dianjurkan di dalam agama. Karena bumi ini luas. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna ardi wasi'ah. Bumiku luas. Man punya bumi Allah luas. Berarti Allah juga tu buminya. You adakan musafarah. You adakan perjalanan. Maka disebutkan untuk apa kita melakukan musafir. Ini yang dibahas. Dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan ada beberapa fawaid, fungsi atau faedah atau peran. Kenapa orang-orang muslim melakukan perjalanan musafarah? Antara lain yaitu musafir yang wajib. Musafir ada yang kontinunya, ada yang konsekuensi hukumnya, itu wajib. Seperti orang-orang musafir menuntut mencari ilmu, itu wajib. Sejauh mana musafir itu wajib? Ketika tidak didapatkan ilmu yang dia inginkan di tempat tinggalnya. Bak tempat tinggal itanya hana ilmu yang wajib, hana sopurno. Hana referensi, hana pertama, hana sopurno. Yang kedua, hana referensi, hana kitab, hana bahan, hana tempat yang but. Maka wajib ia melakukan musafir keluar daerah. Sejauh mana yang ia dapatkan. Maka urung-urung awal, ia buat jauh-jauh. Karena ba'dra hana ilmu, kita dengarlah dulu orang-orang kita mengajinya jauh-jauh. Sekian tahun baru gua. Dulu-dulunya di Indonesia tidak begitu dalam ilmu agama. Rejak Mekah. Gua kembangkan. Nanti bak tanya, iluk semua hana begitu dalam ilmu agama. Karena tidak ada sarana agama. Tidak ada referensi-referensi. Budah tanya, ojak, udih ulabuhan haji. Udih mansabuhnya, ya cari ilmu. Itu bahagian daripada musafir wajib yang ia lakukan. Karena demi mendapatkan ilmu agama. Sehingga dalam hadis disampaikan oleh Nabi bahwa man salaka tariqan fi talabil ilmi, siapa yang keluar atau menempuh satu jalan atau bergerak memulai untuk satu perjalanan mencari ilmu walau dari rumah ke masjid, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah memudahkan orang itu menempuh jalan menuju surga. Maka orang-orang yang musafir bergerak satu daerah ke daerah lain demi mendapatkan pendalaman ilmu itu sangat mulia. Maka dimuliakanlah para santri, dimuliakanlah para mahasiswa karena mereka perjalanannya, musafirnya itu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Para ahli zakat, ya, ahli zakat menyebutkan bahwa orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu agama dan juga ilmu umum untuk agama, mereka disebut dengan fi sabilillah. Sehingga hadis tentang menuntut ilmu banyak sekali dihubungkan dengan sabilillah. Jadi orang yang mencari ilmu itu sama dengan fisabilillah. Dia berada di jalan Allah. Sehingga Yusuf Al-Qardawi yang terkenal dalam penulis kitab fikih zakat. Kayaknya orang Baitul Mal sangat kenal. Kitab fikih Yusuf Qardawi. Namanya Fiqhuz Zakah. Kitab ini kitab yang sangat disukai
oleh almarhum Profesor Dr. Bapak Haji Safwan Idris, Rektor YIN dulu almarhum. Yang beliau itu sudah meninggalkan kita semua. Beliau sangat suka dengan isi kitab Yusuf Qaradawi. Karena di sana disebutkan bahwa kenapa orang menuntut ilmu diberi zakat. Terus bak tanya ini lagi kan? Tena bagi zakat. Pasti na di kampung-kampung. Aku bahkan nak mik yak berat sabuh senil. Teruk bak bi fitrah nabi kana mik berat. Kenapa itu diberikan? Pakai hana gejuk kurung sembahyang tarawih. Karena beda dia. Dalam konsep agama, pemerhati ilmu itu lebih tinggi nilainya daripada pelaku ibadah. Ya karena kata bahasa lagi tanya orang. Fikir pecik kemenan teman. Padahal Nabi yang pegah. Pemerhati ilmu namanya alim. Pelaksana atau pelaku ibadah namanya abid. Maka orang pemerhati ilmu, orang petimang ilmu, itu lebih banyak derajatnya daripada orang pelaku ibadah yang abid. Dan dia bukan pemerhati ilmu. Sehingga dalam hadis dikatakan, bahwa orang pemerhati ilmu kelebihannya dengan pelaku ibadah itu kafadli ala adna ummati, seperti kelebihanku kata Nabi dengan sekurang-kurang level umatku. Kena bergaji tak beda, jauh sekali beda. Maka Al-Qaradawi memberikan analisa bahwa pemerhati ilmu itu termasuk para santri, mahasiswa dan sebagainya. Itu lebih tinggi derajatnya daripada pelaku ibadah yang bukan pemerhati ilmu. Dan ketika disebutkan pemerhati ilmu, bukan berarti tidak ibadah. Kan hana ibadah. Betul karena tanya mentang-mentang pemerhati ilmu, hana ibadah. Hairan hana tapu ibadah ke lung pemerhati ilmu, lung pula. Bukan juga. Maksudnya pemerhati ilmu sekaligus ibadah. Ketimbang orang beribadah bukan pemerhati ilmu. Kenapa orang-orang pemerhati ilmu diberikan zakat dalam hukum Islam, dalam kajian fiqh zakah itu, sehingga dipraktekkan oleh orang-orang kita hari ini. Anak mikbud gejuk beruh-beruh fitrah. Karena pemerhati ilmu itu akan memancarkan umat. Pemerhati ilmu itu akan menerangkan umat. Pemerhati ilmu itu akan memberi pengaruh kepada umat. Sementara orang beribadah tidak memberi pengaruh kepada umat. Enggak yang cuma tak sembahyang tarawih. Kedera ke tak faedah. Fungsi kedera ke faedah kedera ke fala kedera ke dumpu kedera ke. Tidak memberi pengaruh kepada orang lain. Bahkan iblis tidak begitu takut dengan pelaku ibadah. Iblisnya hanya tak yoi ke beribadah. Iblis yang tak yoi kepada pemerhati ilmu. Maka kan ada kisah yang sangat populer itu. Iblis enggak berani masuk dalam satu tempat karena melihat di sana ada orang alim tidur. Hai kita tamang iblis. Pakai kita tamang kat ina urang mak alim dengut. Dan iblis tidak begitu takut dengan banyaknya orang-orang ibadah yang bukan pemerhati ilmu karena dia tidak memberi pengaruh. Maka Qaradawi mengatakan, kalau begitu, serajin apapun orang ibadah tidak diberikan zakat karena ibadahnya. Nyo katanya cukup le jaket. Kusa tak bagi. Yang ada adalah kepada senif fakir, senif miskin, senif amil, senif musallin ke hana hinan. Nyo senif ke urang sembayang. Hana. Karena urang sembayangnya kedraw ke, kan kegop. Tapi senif fi sabilillah nah. Lang ayatna, lang hadisna fi sabilillah. Karena fi sabilillah itu memberi pengaruh kepada umat, kepada publik. Maka orang-orang rajin ibadah tidak diberikan zakat walaupun rajin ibadah. Orang-orang rajin ibadah tidak diberikan fitrah walaupun rajin ibadahnya. Rat tiga ibadahnya hanabi fitrah. Hana seni fitrahnya bagi ke urang sembahyang tarawih. Hana. Tapi nya fitrah bagi kepada anak mit yang menuntut ilmu. Nah,
Karena kelebihan daripada pemerhati ilmu itu jauh dengan kelebihan dari orang yang beribadah untuk privasinya. Oleh karena itu, iblis itu sangat takut kepada pemerhati ilmu, kepada ilmuwan, dan iblis menganggap biasa-biasa saja kepada orang-orang yang rajin ibadah. Sehingga ketika ada seorang ilmuwan meninggal dunia, itu iblis pesta pora. Iblis sangat gembira, iblis sangat senang. Menyona sidra urang alim meninggal dunia ini, iblis grup-grup lambung rupiah. Gembira mereka. Mereka begitu hore-hore karena mereka menganggap hilang saingannya. Iblis mempengaruhi umat, pemerhati ilmu juga memperhatikan umat. Maka ketika pemerhati ilmu meninggal dunia, iblis kehilangan saingan. Oh, gembira haji. Lembung-lembung rupiah. Meninggal tidra orang yang cukup taat ibadah kepada Allah. Tidak ada pengaruh bagi iblis. Karena iblis mengatakan, "Hei urusan ibadah kira hana gak pengaruh kok ikatnya. Hana je kesaingan katanya." Maka iblis tidak bersaing dengan ahli ibadah. Tapi iblis bersaing dengan ahli ilmu. Maka orang yang banyak ilmu wajar banyak dipengaruhi oleh iblis karena itu adalah rivalnya yang sangat dia takuti, karena itu saingannya yang banyak ditakuti. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Itu tadi musafir dari segi menuntut ilmu. Yang kedua, musafir karena alasan beribadah, di mana ibadah itu tidak bisa dilakukan di tempat kita karena persoalan hukum. Ibadah haji tetap harus melalui musafir. Karena Mekah hanya satu tempat, yaitu di Ka'bah itu hanya ada di Mekah Mukarramah. Tentu harus melalui musafir. Nyauri yang jauh haji kejak musafir. Karena memang Mekah itu tidak boleh ada dua. Mekah itu hanya ada satu. Ka'bah itu hanya ada satu. Dan tidak diizinkan oleh agama mendirikan, membangun Ka'bah filial. Ka'bah cabang. Hanya buka cabang Ka'bah. Sekira Ka'bah diizinkan buka cabang oleh Allah, sungguh orang Indonesia tidak perlu antrian naik haji. Sampai 28 tahun kita lihat dalam informasi Kementerian Agama untuk saat ini. 28 tahun antri, adep ke bak fikir, kan bak preh, bak fikir mentang adep ke. Sehingga diambil jalan-jalan lain. Sampai ada istilah haji sampai 300 juta satu porsi. Untuk menghindari antri. Ada haji plus dan sebagainya. Itu karena kebosanan untuk antri. Yang jelas haji mesti di Mekah. Karena haji itu berorientasi kepada Ka'bah. Dan Ka'bah tidak diizinkan oleh agama membuka cabang atau filial. Hal ini berbeda dengan yang bukan Ka'bah. Yang letak filial. Tanya mentang tamukat warung, tamuka warung nyoka maju, buka cabang. Buka cabang. Warung-warung kan buka cabang tu. Dia lagi apakah buka cabang? Karena hantar tampung li pelanggan kala buka cabang lain. Alian sekolah buka cabang. Banyak sekolah-sekolah buka cabang. Fakultas buka cabang. Mandum buka cabang. Yang hanjil buka cabang Ka'bah. Baik ya pegot untuk sahabat oleh pengairak. Cabang dari Mekah. Nyanyahana. Maka wajib musafir. Mesti dia harus berangkat ke Arab Saudi. Harus berangkat ke Mekah. Karena di sanalah tempat yang Allah tentukan. Menjalankan prosesi rukun Islam yang kelima. Berarti otomatis wajib musafir. Maka orang musafir sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musafir yang dalam agama itu diizinkan bahkan dianjurkan untuk ziarah. Ya ziarah kuburan-kuburan para syuhada. Syuhada mentang ya ziarah pulau Nabi.
Maka orang-orang musafir dengan tujuan melakukan ziarah juga sangat mulia. Berarti juga dirangkai dengan ibadah haji juga di sana ada musafir ziarah. Di samping melakukan proses ibadah haji, dia juga di sana ziarah kepada makam Rasulullah, kepada makam para sahabat, kepada makam para syuhada-syuhada lainnya. Sehingga alasan-alasan inilah terbangun mobilitas di tengah-tengah umat, maka wajib disediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan musafir, sebab Allah sangat memuliakan orang-orang musafir. Hadis-hadis lain berkaitan dengan banyaknya pahala orang-orang yang menyediakan minum di jalan karena digunakan untuk kepentingan musafir. Sehingga kita melihat bagaimana orang-orang yang sudah begitu mengamalkan makna daripada musafir, mereka itu memberikan fasilitas kepada pengguna jalan. Mereka memberikan sedekah-sedekah kepada orang musafir. Itu urang musafirnya diberikan sesuatu. Beda dengan kita nyo, dah setup urang musafir, tak lakai sesuatu. Kemudian, tanya tak setup urang buat jalan. Stop. Sedekah becut. Orang lain stop, ijuk bekal. Stop, ijuk bu goreng. Stop, ijuk sesuatu, ijuk makanan. Kan begitu sebenarnya untuk musafir. Tanya tak stop, setur le. Pemalakan, ya, seperti yang kita banyak melihat fenomena itu. Nah, hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Untuk kepentingan yang ketiga tadi, untuk ziarah, juga mengamalkan hadis Nabi. Zurul kubur. Berziarahlah ke kubur. Artinya melakukan kunjungan-kunjungan ke kubur itu syar'i dalam agama. Karena itu perintah Nabi. Walau dulu pernah dilarang. Itu diakui. Kalau dulu kan dilarang ziarah kubur. Inni nahaitukum an ziaratil qabri. Nya hadis kamensoh. Sekarang saya melarang kamu ziarah kubur, kata Nabi. Karena dulu orang berziarah kubur melakukan pekerjaan-pekerjaan niyahah yang menentang agama. Melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ketika Nabi melihat orang-orang paham ziarah kubur, tidak lagi niyahah, tidak lagi melakukan syirik, maka Nabi izinkan kembali. Bahkan perintah lagi. Fal'an fazuruha. Sekarang silakan ziarah kubur. Jadi maraknya ziarah-ziarah kubur itu bahagian daripada musafir yang diperintah dalam agama. Cuman kita saja di Aceh, persoalan ziarah-ziarah kubur itu masih minim. Tak banding dengan bak-bak go. Mantang ni itu ziarah kubur ya ramai kau Uro Raya, Uro Hall. Tapi kan di tempat-tempat orang, kuburan-kuburan besar itu tidak sunyi, selalu ada orang ziarah. Seandainya uanyan Malikus Saleh, ya. Seandainya Malikus Saleh itu ada di Jawa, hana datang pegah kiban ka hayunya, hana datang pegah ke hayu ka. Pasti itu akan dibenah menjadi satu destinasi kan, orang-orang datang ke sana, orang-orang ziarah dan sebagainya, ada fasilitas, lahir supermarket, lahir urumukat dan sebagainya, bisa menimbulkan efek sejahtera juga. Seperti hari ini kita saksikan di pulau-pulau Jawa bagaimana makam-makam ulama itu begitu diberikan perhatian khusus sehingga orang sana ziarah hana pri-pri, orang mengaji di sana, lalu di sekelilingnya itu tumbuh perkembangan ekonomi umat. Nah, yang muka sajadah, muka baju kuku itu kan manfaat lain daripada faktor ziarah ke kuburan. Walaupun sebahagian saudara kita memandangnya ini perbuatan yang menentang. Yang terserah bagaimana persepsi mereka. Sampai dituding kepada orang-orang yang ziarah kubur itu kuburiyun. Kuburiyun. Seolah-olah kita ini adalah hanya berorientasi kepada kubur. Padahal Nabi yang mengatakan, fa'innaha, karena ziarah ke kubur itu tuzkirukumul maut, mengingatkan kamu kepada mati. Bagus itu. Semakin le tajak buat kuburan, semakin ingat ke dro mati. Maka agama kepidin
bungkuh barang, cok silap, honenja, nujak ziarah kepada makam-makam syuhada, kepada kuburan-kuburan ulama dalam rangka mendoakan mereka walau bisa kita doakan dari jarak jauh karena Allah terima doa kita. Tapi menziarahi itu juga bahagian daripada perintah dalam agama. Intinya bahwa orang-orang yang melakukan mobilitas secara fisik tadi, Allah memuliakan mereka sampai mereka diizinkan qasar salat, diizinkan jamak salat, diizinkan jamak takhir, diizinkan jamak takdim, bahkan sabuh terus. Orang-orang itu diizinkan berbuka puasa kalau dia itu lemah dengan alasan musafir. Nyan berat hati pemulia berarti orang musafir. Maka siapapun yang melakukan musafir pada jalan yang tidak dilarang agama, ia telah melakukan satu aktivitas yang sangat baik karena bumi ini Allah ciptakan luas, kita dipersilakan melakukan mobilisasi di atas permukaan bumi yang Allah ciptakan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita semua dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.